Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih ya. Dan ini sudah kita pilihkan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Baik, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Fikri AZ. Ini pertanyaan dari media sosial dulu ya. Yang pertama ini datangnya dari Arga Khalif. Pertanyaan beliau adalah, apa sih arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal? Sering banget jadi pertanyaan ini ya. Baik, silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi pertanyaan dari sahabat kita yaitu tentang bertemu dengan mimpi Bermimpi dengan dengan orang yang sudah orang yang meninggal. sudah meninggal. Bermimpi itu ada yang datang dari malaikat Allah, ada yang datangnya dari setan. Tergantung mimpinya itu habis ngapain. Kalau datang dari malaikat Allah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, berarti kita di situ habis ibadah, habis tekun ibadah, habis zikir, habis baca Quran, salat hajat dulu, terus tidur. Lalu bermimpilah dengan orang yang sudah meninggal, baik itu saudara kita, tetangga kita. Apa tandanya? Insya Allah itu orang pengen didoain sama kita. Pengen didoain. Makanya di sini kita harus mengambil bagaimana tata cara tidur kita dulu. Lagi taat sama Allah apalagi maksiat? Lagi maksiat ninggalin sholat sebelum tidur, misalkan sholat isya belum, tanggung nih. Mau apa, mau tahajud, akhirnya isya kagak, tahajud kagak, subuh kagak bablas. Bermimpi, nah disitulah. Itu bukan petunjuk Allah. Jadi kalau petunjuk Allah itu tergantung daripada kita ketika mau tidur itu pakai syariat agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bang Ali. Baik, ini memang kadang-kadang banyak sekali para guru, para alim ulama yang bilang didoain, kirim Fatihah gitu ya. Ya mungkin nggak pernah Fatihah, ditengokin gitu ya. iya. Ya minimal baca Yasin mah gitu. Baca Yasin, Heeh. ya baik ya. Dan biasanya yang datang ini kalau nggak keluarga atau mungkin orang tua kita yang udah nggak ada gitu Iya, ya. Dari bentuk wujud bahwa kita harus aware atau perhatian iya walaupun harus ingat mereka. ya. Harus ingat sama keluarga kita. Mm, 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 Doain ya. mm. Baik, terima kasih guru jawabannya, terima kasih ibu ya. Ini memang Masya Allah ya banyak sekali tafsir mimpi. Tapi kita tafsirkan ke arah yang baik, insya Allah akan menjadi baik semuanya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Kita kasih kesempatan kepada yang ada di masjid untuk bertanya. Sudah ada yang ingin bertanya tadi siapa? Oh baik ibu silakan. Jangan lupa nama dan majelis taklimnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nama saya Bu Yuyun dari Masjid Ta'lim Miftahul Falah Bogor. Mau bertanya Ustadz, kenapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna? Itu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Baik, alhamdulillah pertanyaan dari jamaah kita alhamdulillah begitu bagus. Kenapa manusia lebih mulia dibandingkan dengan makhluk yang lainnya? Dalam Al-Quran sudah dijelaskan walaqad karramna bani Adam, bahwa Allah akan memuliakan Bani Adam, anak cucu Adam yaitu manusia. Dengan sebab apa bisa mulianya? Karena yang saya tadi katakan bahwa manusia diberikan akal dan nafsu. Ketika akalnya memimpin dirinya, ketika akal memimpin dirinya ini, dia bisa melaksanakan sholat, ibadah yang wajib dan sunnah. Intinya dia selalu taat sama agama Allah Subhanahu wa taala, berarti disitulah letaknya mulia. Tapi kalau dirinya sudah dipimpin oleh nafsunya meninggalkan mengabaikan perintah-perintah Allah, maka ia lebih hina daripada binatang.
Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi itulah yang membuat manusia mulia, yaitu bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dengan menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin Bali. Ya baik, Masya Allah ya. Memang kalau misalnya ngomongin masalah sempurna, kalau benar banget yang guru bilang tadi, kalau kita mau jadi orang baik sempurnanya melebihi daripada malaikat ya guru ya. Nah kalau misalnya mau jadi orang jahat, kita bisa lebih jahat Lebih daripada jahat iblis. dari binatang. Dari binatang ya. Iya. Di situ kesempurnaannya guru Iya. ya. Ini makanya kita harus jaga-jaga terus guru ya. Iya. Oh, jangan sampai nafsu menguasai semuanya. Iya, semuanya kan kita diberikan akal untuk berpikir. Mhm, Kalau akal ini yang memimpin diri kita, insya Allah mhm, kita akan selamat. mhm. Selamat. Kita akan bisa apa? Menjalankan hidup ini yaitu dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, memang kalau ngomongin masalah kesempurnaan ini kadang-kadang kita ini harus waspada karena sempurnanya kita berbuat jahat pun akan membahayakan buat diri kita ya. Iya, membahayakan diri sendiri, balik diri ke sendiri. Mhm, Bukan hanya orang lain, ke diri sendiri. Orang yang berbuat dolim, mhm, sebetulnya dia mendolimi diri sendiri. mhm, mhm, mhm. Kenapa? Dia akan dimurka oleh Allah Subhanahu Wa wa taala. ta'ala. Baik, terima kasih guru jawabannya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terus menjadi makhluk yang sempurna, Amin, ya ke Allah. arah yang lebih baik lagi ya. Amin, ya Allah. Dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Ustadz Erik Yusuf ini dari media sosial dulu ya guru ya. Al izin bacain. Ini dari @maya_22. Makasih Maya ya. Ustadz, semua orang Islam masuk surga walaupun yang hanya ada setetes imannya. Nah, bagi muslim yang karena ini jadi menyepelekan ibadahnya gimana? Yang penting ingat Allah aja kata gitu. Masya Allah Iya. ya. Ini pertanyaan keingintahuan yang besar Iya. gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Izin ya Ustadz Fikri. Gini. Kan kalau kita lihat ada ayat fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi Allah itu seberat debu atau biji zarrah ini akan kemudian dikembalikan kepada kita. Apakah itu amal kebaikan? Kembalilah kebaikan. Apakah itu keburukan? Kembalilah keburukan. Kan begitu. Nah, tadi disebutkan ada setitik iman. Sebetulnya yang namanya iman ini tidak bisa diremehkan ya. Karena dengan ucapan la ilaha illallah yang puluhan tahun kafir pun dengan ucapan ini dia dihapus dosa-dosanya dan dia kemudian diselamatkan oleh Allah masuk ke dalam keislaman kan begitu. Nah jadi ini bukan hal yang remeh. Nah tetapi ketika seseorang di dalam hidupnya ya dia selalu melakukan kemaksiatan, selalu melakukan keburukan, yang kebaikan ada dalam dirinya hanya karena dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Setitik ini yang para ulama menyatakan bahwa hanya dengan itu pun dia akan diselamatkan masuk ke dalam surga. Benarkah seperti itu? Insya Allah benar. Tapi tunggu dulu. Begini, ketika seseorang masuk di yaumil hisab, di hari penghisaban, dia akan dihisab. Yang tadi berdasarkan apa yang dia lakukan. Ketika dia banyak melakukan keburukan, dia harus menggugurkan itu semuanya. Menggugurkan dosa-dosanya, menggugurkan keburukannya, menggugurkan kezaliman dan lain-lainnya. Di mana kalau di yaumil akhir menggugurkannya? Tentu digugurkan oleh apa? Api neraka. Waji ayumaya izin bi jahannam. Wah, ketika api dinyalakan, gitu. Ya, inilah dia yang akan menghapuskan insya Allah dosa-dosa orang-orang muslim yang kemudian melakukan keburukan. Tetapi harus diingat satu hari di yaumil akhir itu sama dengan dalam riwayat ada yang menyebutkan sampai 50.000 tahun. Ada yang menyebutkan 10.000 tahun. Mau nggak kalau misalnya masuk ke sana barang setengah hari saja? Gak mau. Oh, naudzubillahi min dzalik kan gitu. Jadi jangan mau kemudian nggak apa-apa kan kita pasti masuk surga. Ya sudahlah kita santai-santai aja di sini. Jangan mau.
Jangan mau. Kenapa? Karena kalau dihitung satu harinya 50.000 tahun. Masuk sebentar kita pikir 1 menit pun berapa lama di situ. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah berpikir, nggak apa-apa kayak begitu. Nah ini ya harus dipahami. Gak boleh satu kali pun kita terfikir untuk sudahlah mampir dulu. Makanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doanya jelas tuh. Pengen di dunia hasanah, pengen di akhirat hasanah, yang gak lewat dulu mampir lewat neraka jahanam. Jadi masuk langsung jalan tol, VVIP, karpet merah. Nah, ibu-ibu nih semua insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Itu. Ya Allah jangan sampai transit ke neraka. Jangan mampir-mampir, Beb. Nauzubillah min zalik ya. Baik, terima kasih guru, ini memotivasi kita semua loh ya. Dan menjawab pertanyaan tadi pastinya. Dan sekarang kita kasih kesempatan yuk untuk yang ada di masjid untuk bertanya. Ini siapa yang bertanya sekarang? Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya perkenalkan, saya Ibu Iyar dari Majelis Miftahul Falah Bogor akan bertanya kepada Ustadz, ketika kita meninggal dalam keadaan sedang beribadah, apakah pasti kita akan masuk surga? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Kalau surganya punya aneh, semuanya masuk. Beres urusannya. Ya. Tapi ini surga siapa yang punya? Allah. Allah pun punya aturan-aturan. Allah Rahman, Allah Rahim. Allah pun pengen memasukkan semuanya ke dalam surga. Tetapi Allah Al-Hakamul Adil. Allah itu orang yang adil. Allah itu zat yang adil. Gitu ya. Jadi apa? Jadi Allah selalu berlaku adil. Ada orang yang kemudian beribadah, mati dalam keadaan beribadah. Alhamdulillah, dalam pandangan kita dia ini pasti husnul khotimah, ya. Tetapi wallahu a'lam bishawab. Itu semuanya otoritas Allah. Kita hanya bisa mendoakan, ya Allah semoga dia husnul khotimah. Niatnya seperti apa? Ya kan dalam ibadah kan? Niatnya seperti apa? Ketika dia insya Allah lillahi ta'ala. Ketika dia i'tiba kepada Rasulullah SAW. Itu insya Allah apapun yang dilakukannya dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dengan aturan yang baik, insya Allah jannah. Tetapi kalau ada orang yang melakukan ibadah karena ria, karena sum'ah, ingin dipuji oleh orang, ingin dihormati oleh orang, ujub dia. Apakah ini kemudian bernilai ibadah? Apapun yang dilakukannya nanti tertolak amal-amalannya di sisi Allah. Nah, tetapi tentu kita harus berhusnuzon. Kita harus kemudian memohon kepada Allah agar supaya orang-orang yang insya Allah mati dalam keadaan beribadah, dia niatnya sudah ikhlas. Dan bahkan kalaupun ada miring-miring ke kiri ke kanan sedikit, kita mohon kepada Allah agar supaya ini diluruskan. Supaya kita juga sama-sama mukhlisina lahuddin. Menjadi orang-orang yang memurnikan, yang ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan. Memurnikan din. Apa itu din? Ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang mukhlisina lahuddin. Ibadahnya jangankan ritual, sholat, ngaji. Kita ibadah seperti apa? Seperti ibu sedang memasak. Seperti kita ini para bapak-bapak sedang bekerja. Ya, ketika para security sedang menjaga keamanan. Semuanya ketika melakukan segala sesuatu perilaku itu masuk ke dalam amal ibadah. Semoga ini menjadi mukhlisina lahuddin buat kita semuanya. Insya Allah. Waduh Masya Allah. Terima kasih guruku jawabannya. Terima kasih pertanyaannya ya. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan melengkapi kenikmatan kita hari ini dengan memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita bersama guru kita Ustadz Syam ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.